Teknik pengambilan keputusan, yaitu A. Pendekatan pengambilan keputusan kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau lembaga adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai macam alternatif pilihan yang ada. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan atau keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Adapun kelebihan metode kuantitatif yaitu dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Dan kekurangan metode kuantitatif itu sendiri yaitu berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Teknik pengambilan keputusan kreatif. Kreativitas merupakan sesuatu yang terjadi ketika kita mampu mengatur pikiran kita sedemikian rupa yang siap mengarah pada pemahaman yang berbeda dan lebih baik dari subjek atau situasi yang sedang kita pertimbangkan. Proctor, 2005. Menurut Evans, tahun 1994, berpikir kreatif akan membantu orang untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan pemecahan masalah dan hasil pengambilan keputusan yang dibuat. Dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, berpikir kreatif sangat dibutuhkan terutama dalam mengidentifikasikan persoalan atau masalah dan mengembangkan alternatif pemecahan. Teknik partisipatif. Teknik partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses. Pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan untuk menentukan dan memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang dilakukan dengan musyawarah dan demokratis dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik pengambilan keputusan partisipatif. Saluso tahun 1996 mengemukakan ada 4 teknik pengambilan keputusan partisipatif yaitu 1. Sumbang saran, 2. Teknik kelompok nominal, 3. Teknik Delphi, 4. Kelompok mutu. Dari beberapa tipe pengambilan keputusan partisipatif, Engkoswara dan Komaria tahun 2010 mengemukakan 2 tipe pengambilan keputusan partisipatif, yaitu 1. Keputusan terprogram. Keputusan terprogram dibuat berdasarkan kebijakan prosedur atau peraturan dan kebiasaan yang dilakukan. 2. Keputusan tidak terprogram. Masalah yang berstruktur kompleks dan seringkali berubah-ubah sehingga sulit untuk dikenali dan diorganisasikan perlu pemecahan yang dilakukan tersendiri. Teknik pengambilan keputusan modern. Dalam era komputer saat ini, di mana berbagai metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan telah sangat berkembang dengan canggih dan banyak diterapkan pada berbagai tipe keputusan rutin dan terkadang mengandung risiko. Proses min-out. Proses min-out adalah prosedur yang sistematis bagi pemanfaatan sebaik mungkin. 4 pola berpikir manusia. 1. Menilai dan menjelaskan.
2. Sebab akibat. 3. Melakukan pilihan. 4. Mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu, prosesnya juga dibedakan menjadi 4 tipe menurut Charles H. Kapner tahun 1965. 1. Analisis situasi. Analisis situasi dirancang untuk mengenali persoalan yang harus dipecahkan dan keputusan yang harus diambil dan persoalan di masa depan yang harus dianalisa dan direncanakan. 2. Analisis persoalan. Analisis persoalan menunjukkan cara untuk mencarikan informasi yang penting dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. 3. Analisis keputusan. Analisis ini didasarkan pada pola berpikir penentuan pilihan. Dengan proses ini, kita dapat mengevaluasi berbagai alternatif yang ada dan memilih alternatif terbaik. 4. Analisis persoalan potensial adalah proses rasional yang didasarkan pada antisipasi kita terhadap peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi di masa yang akan datang.